Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PU, kembali lagi bersama saya, Rodi Permana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas asinkron 3, agenda 3. Saya akan menjelaskan outline paparan pada tugas kali ini. Yang pertama, profil instansi tempat saya bertugas. Yang kedua, tugas dan pelayanan yang saya akan lakukan. Yang ketiga, yaitu refleksi diri. Lanjut, profil instansi. Yang pertama, BPBPK Lampung atau Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Lampung, berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Tugas utamanya adalah melaksanakan kebijakan di bidang penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, drainase lingkungan, penyehatan lingkungan, penataan bangunan, pengembangan kawasan strategis. Visi dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Lampung adalah terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air, pengembangan penyehatan lingkungan, permukiman, dan penataan bangunan. Lalu ada misi instansi, yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dasar permukiman, mewujudkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, penyediaan prasarana strategis yang handal, mewujudkan pengelolaan sistem penyediaan air minum, peningkatan jaringan air limbah, peningkatan sumber dan pelayanan air bersih, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja. Lalu ada struktur organisasi BPBPK Lampung yang terdiri dari yaitu Kepala Balai yang membawahi Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, lalu ada Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 dan Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2. Untuk Satuan Kerja Balai terdapat Kepala Satuan Kerja Balai, Bendahara, PPSPM, Pelaksana yang membawahi PPK Perencanaan, PPK Tata Laksana, dan PPK Tanggap Darurat. Lalu ada Satuan Kerja Pelaksana, yaitu Kepala Satuan Kerja Pelaksana, Bendahara, PPSPM, Pelaksanaan, yang membawahi PPK PKS, Pengembangan Kawasan Strategis, PPK Sanitasi, dan PPK Air Minum. PPK ini selanjutnya membawahi jabatan fungsional. Lanjut, berdasarkan surat perintah Sekjen Kementerian PU, saya ditempatkan sementara di Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Lampung. Satker PPS sendiri memiliki tujuan besar, yaitu terselenggaranya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana strategis untuk mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Satker PPS berada di bawah Ditjen Prasarana Strategis. Untuk struktur organisasinya, Satker PPS Lampung terdiri dari Kepala Satker Pelaksana Prasarana Strategis Provinsi Lampung, pejabat penandatangan SPM, PPKPS, Bendahara PPKPS, dan staf jabatan fungsional. Lalu selanjutnya tugas dan pelayanan. Karena saya baru ditempatkan di Satker Pelaksana Prasarana Strategis selama 1 hingga 2 minggu, maka saya akan menyampaikan peran dan layanan standar yang akan saya laksanakan di Satker Prasarana Strategis. Yang pertama, peran. Perencanaan bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman, pembinaan bidang bangunan gedung, dan penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau. Lalu untuk layanan, membantu PPK Prasarana Strategis dalam hal progres ke prasarana strategis. Lalu yang kedua, layanan, membantu PPK Prasarana Strategis dalam hal progres ke prasarana strategis, membantu mengawasi mutu kualitas pekerjaan, waktu pekerjaan, dan volume pekerjaan sesuai kontrak, melakukan pelelangan hingga proses serah terima BMN. Standar yang harus dicapai yaitu tercapainya seluruh progres ke prasarana strategis, tercapainya pembangunan yang tepat mutu, tepat waktu, dan sesuai kontrak sehingga infrastruktur yang terbangun dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.
Lalu tercapainya perencanaan yang clear and clean, mendapatkan penyedia jasa yang kompeten, dan terlaksananya serah terima aset BUMN. Lalu yang terakhir yaitu refleksi diri. Refleksi diri ini saya bagi menjadi 3, yang mana yaitu yang pertama, ciri Smart ASN adalah aparatur sipil negara yang adaptif, inovatif, menguasai teknologi digital, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Mereka mampu bekerja kolaboratif, lintas sektor, serta responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, hal yang bisa ditingkatkan di Satker Prasarana Strategis. Di Satker Prasarana Strategis, peningkatan dapat difokuskan pada penguatan sistem perencanaan berbasis data, percepatan koordinasi antar instansi, pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring proyek, serta peningkatan kapasitas SDM agar lebih profesional dan responsif. Lalu yang terakhir, hal yang bisa saya lakukan di Satker Prasarana Strategis yaitu dapat berkontribusi dengan menyusun usulan inovasi sederhana, membantu pengelolaan data dan laporan secara digital, serta aktif berkoordinasi untuk mempercepat penyelesaian program strategis. Dengan begitu, peran saya mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan akuntabel. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.